Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di mata kuliah Matematika SMA. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mengenai trigonometri. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Eko Ardianto dengan NPM 201302139. Yang kedua ada Anissa Afrilia Putri dengan NPM 201302109. Yang ketiga ada Desi Ramadhani dengan NPM 201302109. Yang keempat ada Intan Catur Yuliana dengan NPM 201302105. Dan yang terakhir ada Lutfi Asmi Haikal dengan NPM 203021025. Sebelum melanjutkan ke pembahasan inti, terlebih dahulu kami sampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi trigonometri kelas 11. Yang pertama ada kompetensi inti 3 atau pengetahuan, yakni memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasarnya ada 3.1, yakni menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. 3.2, membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Selanjutnya ada kompetensi inti 4 atau keterampilan, yakni mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah ilmuwan. Kompetensi dasarnya yaitu 4.1, memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Adapun pokok bahasannya adalah yang pertama, jumlah dan selisih dua sudut sinus, kosinus, dan tangen. Kedua, sudut ganda atau rangkap sinus, kosinus, dan tangen. Ketiga, setengah sudut sinus, kosinus, dan tangen. Keempat, perkalian sinus dan kosinus. Dan yang terakhir ada penjumlahan dan pengurangan sinus, kosinus, dan tangen. Baiklah, untuk pembahasan pertama terkait dengan jumlah dan selisih dua sudut sinus, kosinus, dan tangen. Untuk penjabaran submateri yang pertama itu terkait dengan pembuktian dan penjabaran rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus, kosinus, dan tangen. Baiklah, untuk yang pertama terkait dengan jumlah dan selisih dua sudut sinus. Nah, untuk pembuktiannya kita ambil dari sebuah segitiga ABC yang siku-siku di C. Nah, kita sebut pada titik A adalah terdapat sudut A, dan pada titik B terdapat sudut B. Lalu sisi AB adalah sisi C kecil, sisi BC adalah sisi A kecil, dan sisi AC adalah sisi B kecil. Nah, dapat dilihat pada gambar terkait dengan segitiga ABC tersebut. Nah, dengan menggunakan prinsip sinus dan kosinus pada segitiga siku-siku, maka dapat kita peroleh berdasarkan segitiga ABC yang ada pada gambar, diperoleh sin A sama dengan A kecil per C kecil itu sama dengan cos B. Lalu untuk cos A sama dengan B kecil per C kecil sama dengan sin B. Nah, pada segitiga ABC yang siku-siku di C berlaku jumlah keseluruhan sudut pada segitiga yaitu 180 derajat, sehingga diperoleh A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Nah, kita operasikan kedua ruas, kita sama-sama kurangkan dengan C, diperoleh A plus B sama dengan 180 derajat min C. Lalu A plus B sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat, karena kan
besar sudut B itu 90 derajat karena tadi dijelaskan kalau segitiga ABC itu siku-siku di C, karena sudutnya siku-siku maka besarnya 90 derajat. Lalu kita gunakan persamaan sin, jadi kedua ruas kita sama-sama sinkan sehingga peroleh sin A plus B sama dengan sin 90 derajat. Jadi sin A plus B sama dengan 1. Lalu yang ada pada ruas kanan yaitu 1 kita ubah ke bentuk sin kuadrat A plus cos kuadrat A yang menggunakan prinsip identitas Pythagoras sehingga diperoleh sin A plus B sama dengan sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Nah, lalu kita uraikan yang di ruas kanan menjadi sin A plus B sama dengan sin A dikali sin A plus cos A dikali cos A. Nah, karena tadi kita peroleh berdasarkan prinsip sinus dan kosinus, di mana sin A sama dengan cos B dan cos A sama dengan sin B, maka diperoleh kita ubah bentuknya menjadi sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B plus sin B dikali cos A, atau bisa juga sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B plus cos A dikali sin B, sehingga untuk rumus jumlah dari dua sudut sinus terbukti. Lalu untuk rumus selisih dua sudut sinus ini kita gunakan rumus penjumlahan dua sudut di atas tadi dengan sedikit bantuan dari prinsip sudut berelasi, sehingga diperoleh sin A plus min B sama dengan sin A dikali cos min B plus sin min B dikali cos A. Nah, dengan relasi sudut berelasi di mana sin min A itu sama dengan min sin A dan cos min A sama dengan cos A, maka untuk bentuk tadi kita ubah hingga diperoleh sin A min B plus min B sama dengan sin A dikali cos min B plus sin min B dikali cos A. Nah, ini kita ubah menjadi sin A min B sama dengan sin A dikali cos B plus minus sin B dikali cos A. Nah, ini karena tadi kita gunakan prinsip sudut berelasi. Nah, ini kita sederhanakan sehingga diperoleh sin A min B sama dengan sin A dikali cos B min sin B dikali cos A, sehingga untuk rumus selisih dua sudut sinus terbukti. Nah, dari dua pembuktian tadi kita peroleh rumus jumlah dan selisih sudut sinus yaitu sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B plus cos A dikali sin B, dan untuk rumus selisih sudut sinus sin A min B sama dengan sin A dikali cos B min cos A dikali sin B. Baiklah, untuk pembahasan terkait dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus. Nah, sama dengan yang sebelumnya, cuma ada sedikit perbedaan di mana untuk pembuktiannya kita gunakan hasil kreativitas dari seseorang bernama Herianto Simatupang, yang dimana kita kembali menggunakan segitiga ABC yang siku-siku di C seperti pada gambar. Lalu kita gunakan prinsip jumlah seluruh sudut pada segitiga yaitu A plus C sama dengan 180 derajat. Nah, ini kita kedua ruas kita kurangkan dengan C sehingga diperoleh A plus B sama dengan 180 derajat dikurang C, lalu A plus B sama dengan 90 derajat karena sudut C tadi kan besarnya 90 derajat karena dia tadi segitiga ABC siku-siku di C. Nah, lalu kita gunakan prinsip persamaan cos, jadi kedua ruas kita jadikan cos A plus B sama dengan cos 90 derajat, lalu cos A plus B sama dengan 0 karena cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan prinsip hasil kreativitas dari Herianto Simatupang ini diperoleh cos A plus B sama dengan AB per C kuadrat kurang AB per C kuadrat. Lalu kita uraikan, kita peroleh cos A plus B sama dengan A per C dikali B per C min A per C dikali B per C. Nah, karena pada prinsip sinus dan kosinus diperoleh sebelumnya pada pembuktian yang sinus, kalau misalnya cos B itu sama dengan sin A sama dengan A per C, dan untuk cos A sama dengan sin B sama dengan B per C, sehingga ini kita ubah semua sehingga diperoleh cos A plus B sama dengan cos B dikali cos A minus sin A dikali sin B. Nah, ini kita rapikan sedikit sehingga diperoleh cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B min sin A dikali sin B, sehingga untuk pembuktian rumus jumlah dua sudut kosinus terbukti.
Baiklah, untuk pembuktian yang rumus selisih dua sudut kosinus, kita gunakan prinsip sudut berrelasi di mana sin min A sama dengan min sin A dan cos min A sama dengan cos A. Nah, ini kita buat persamaan awalnya menggunakan rumus jumlah dua sudut kosinus, yaitu cos A plus min B sama dengan cos A dikali cos min B dikurang sin A dikali sin min B. Nah, ini kita sederhanakan atau kita ubah, diperoleh cos A min B sama dengan cos A dikali cos B min sin A dikali min sin B. Nah, ini akibat dari kita ubah tadi menggunakan prinsip sudut berrelasi. Nah, terus cos A min B sama dengan kita rapikan sehingga diperoleh, kita kalikan min kali min dari min sin A dikali min sin B diperoleh cos A min B sama dengan cos A dikali cos B plus sin A dikali sin B, sehingga pembuktian rumus selisih dua sudut kosinus terbukti. Nah, dari dua pembuktian tadi kita peroleh rumus jumlah dan selisih sudut kosinus, yaitu cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B min sin A dikali sin B untuk rumus jumlah sudut kosinus, dan cos A min B sama dengan cos A dikali cos B plus sin A dikali sin B untuk rumus selisih sudut kosinus. Adalah untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan jumlah dan selisih dua sudut tangan. Nah, ini kita buktikan dengan menggunakan prinsip identitas trigonometri rasio. Tan A kan sama dengan sin A per cos A. Ini kita ubah menjadi tan A plus B sama dengan sin A plus B per cos A plus B. Nah, untuk sin A plus B dan cos A plus B ini kita ubah, kita gunakan prinsip rumus jumlah dari dua sudut sinus dan kosinus, diperoleh tan A plus B sama dengan sin A dikali cos B plus cos A dikali sin B per cos A dikali cos B min sin A dikali sin B. Nah, untuk selanjutnya kita kalikan dengan 1 per cos A dikali cos B per 1 per cos A dikali cos B, sehingga akan diperoleh tan A plus B sama dengan sin A dikali cos B per cos A dikali cos B plus cos A dikali sin B per cos A dikali cos B per keseluruhan per dari cos A dikali cos B per cos A dikali cos B min sin A dikali sin B per cos A dikali cos B. Nah, ini kan akibat dari kita kalikan tadi dengan 1 per cos A dikali cos B dan per 1 per cos A dikali cos B. Nah, ini kita sederhanakan, dimana cos B per cos B ini kita dapat bagi satu sama lain dengan diperoleh tan A plus B sama dengan sin A per cos A plus sin B per cos B per 1 min sin A dikali sin A 1 min sin A per cos A dikali sin B per cos B. Nah, ini kita kita kembali gunakan prinsip identitas trigonometri rasio, di mana sin A per cos A itu sama dengan tan A dan sin B per cos B sama dengan tan B. Peroleh tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 tan A dikali tan B, sehingga ada pembuktian rumus jumlah dua sudut tangan terbukti. Nah, untuk yang rumus selisih dua sudut tangan, dimana kita kembali menggunakan prinsip yang sama dengan pembuktian rumus jumlah dua sudut tangan sebelumnya, di mana tan A min B sama dengan sin A min B per cos A min B. Nah, ini kita ubah dengan menggunakan prinsip selisih dua sudut sin dan cos masing-masing, diperoleh tan A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B per cos A cos B plus sin A sin B. Nah, ini kita kalikan dengan 1 per cos A cos B plus 1 per cos A dikali cos B, sehingga diperoleh kita kalikan dengan diperoleh tan A min B sama dengan sin A dikali cos B per cos A dikali cos B min cos A dikali sin B per cos A dikali cos B per cos A dikali cos B per cos A dikali cos B plus sin A dikali sin B per cos A dikali cos B. Nah, ini kita sederhanakan, cos B per cos B dapat kita bagi satu sama lain dengan diperoleh tan A min B sama dengan sin A per cos A min sin B per cos B per 1 plus sin A per cos A dikali sin B per cos B. Nah, ini kita gunakan identitas
trigonometri rasio, di mana sin A per cos A sama dengan tan A dan sin B per cos B sama dengan tan B, sehingga diperoleh tan A min B sama dengan tan A min tan B pada 1 plus tan A dikali tan B, sehingga rumus selisih dua sudut tangan terbukti. Dari dua pembuktian tadi kita peroleh rumus jumlah dan selisih dua sudut tangan, yaitu tan A plus B sama dengan tan A plus tan B pada 1 min tan A dikali tan B, dan tan A min B sama dengan tan A min tan B pada 1 plus tan A dikali tan B. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan aplikasi dalam soal dan penerapannya. Baiklah, untuk contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai dari sin 105 derajat dengan prinsip rumus sinus jumlah dua sudut. Nah, untuk penyelesaiannya kita ubah 105 derajat menjadi penjumlahan dari 60 derajat ditambah 45 derajat, sehingga akan diperoleh sin 105 derajat sama dengan sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, sin 60 derajat ditambah 45 derajat ini kita ubah menggunakan prinsip rumus sinus jumlah dua sudut, sehingga diperoleh sin 60 derajat ditambah 45 derajat sama dengan sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, ini kita gunakan rumus sin cos tan sudut istimewa, yang diperoleh sin 60 derajat ditambah 45 derajat sama dengan setengah akar 3 dikali setengah akar 2 ditambah setengah dikali setengah akar 2, dan kita kalikan sehingga diperoleh seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Lalu kita ubah lagi, kita keluarkan seperempatnya dengan menggunakan prinsip sifat distributif, sehingga diperoleh sin 60 derajat ditambah 45 derajat sama dengan seperempat dikali akar 6 plus akar 2. Jadi sin 105 derajat sama dengan seperempat dikali akar 6 plus akar 2. Nah, untuk soal yang kedua yaitu berbentuk soal cerita, yaitu Rio sedang menerbangkan mainan helikopter miliknya secara vertikal. Lalu jarak antara helikopter mainan dengan Rio saat sebelum diterbangkan itu adalah 10 meter. Nah, pada menit kelima besar sudut elevasi antara helikopter mainan dengan posisi Rio berdiri yaitu 45 derajat. Nah, 5 menit kemudian helikopter mainan itu terbang lebih tinggi ke atas sehingga besar sudut elevasinya berubah menjadi 75 derajat. Tentukan selisih ketinggian helikopter mainan Rio pada saat menit kelima dan saat 5 menit setelahnya. Nah, untuk penyelesaiannya ini kita gambarkan di dalam cek geometri. Nah, inilah representasi gambarnya. Baiklah, dapat dilihat pada gambar ya, dimana kita anggap posisi helikopter mainan sebelum diterbangkan adalah B, lalu posisi helikopter mainan setelah diterbangkan 5 menit setelahnya atau selama 10 menit, karena tadi itu kan dia 5 menit ditambah 5 menit lagi sehingga menjadi 10 menit, itu adalah titik D. Nah, dapat lihat pada gambar ya, itu terbentuk segitiga siku A, B, C dan A, B, D. Nah, karena diketahui dalam soal kalau helikopter mainannya itu diterbangkan secara vertikal, berarti dia saat terbang nanti dia posisinya tegak lurus dengan tanah. Nah, lalu diketahui kalau jarak Rio dengan helikopter mainannya itu saat sebelum diterbangkan adalah 10 meter, maka titik harusnya 10 meter. Kalau AB sama dengan 10 meter. Nah, ini karena kita anggap dari posisi Rio adalah A dan posisi helikopter sebelum diterbangkan adalah B. Lalu diketahui pula kalau besar sudut BAC sama dengan 45 derajat dan besar sudut BAD sama dengan 75 derajat. Nah, ini diketahui kalau misalnya besar sudut elevasi antara Rio dengan helikopter mainannya itu
setelah diterbangkan selama 5 menit itu 45 derajat, dan besar sudut elevasi antara Rio dengan helikopter mainannya setelah diterbangkan selama 10 menit itu 75 derajat. Nah, selanjutnya kita cari besar sudut CAD, dimana ini kita gunakan sebagai sebagai alat bantu untuk mencari tinggi dari helikopter tersebut setelah diterbangkan selama 10 menit, yaitu dimana besar sudut CAD sama besar sudut BAD dikurang besar sudut BAC. Ini dapat dilihat pada gambar ya. Lalu oleh besar sudut CAD sama dengan 75 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, sebenarnya ini kita akan menggunakan konsep multiplication sudut. Setelah tadi kan kita memperoleh besar sudut CAD tadi kan 30 derajat. Nah, ini sebenarnya akan kita gunakan untuk rumus untuk kita gunakan untuk konsep rumus ini. Karena besar sudut elevasinya itu kan 75 derajat. Nah, itu dia bukan merupakan sudut istimewa, sehingga untuk memudahkannya kita gunakan konsep rumus jumlah dan selisih sudut dengan menggunakan sudut 45 derajat dan 30 derajat yang telah kita temukan sebelumnya tadi. Baiklah, untuk menentukan tinggi helikopter mainan saat setelah diterbangkan selama 5 menit itu adalah sebagai berikut. Nah, kan kita tadi menganggap kalau misalnya posisi helikopter mainan sebelum diterbangkan itu adalah B, dan saat setelah diterbangkan selama 5 menit itu adalah C, sehingga tingginya itu tinggi helikopter mainan setelah diterbangkan selama 5 menit adalah panjang BC. Nah, untuk mencari panjang BC ini kita gunakan prinsip tan, di mana tan 45 derajat sama dengan BC per AB, di mana untuk AB ini adalah jarak dari posisi Rio dengan posisi helikopter sebelum diterbangkan. Jadi tan 45 derajat yang itu tuh nilainya itu 1 dan diperoleh BC per 10 karena AB diketahui itu 10 meter, sehingga BC per 10 sama dengan 1, sehingga BC sama dengan 10 meter. Nah, untuk menentukan tinggi helikopter mainan setelah diterbangkan selama 10 menit yang ditanyakan dalam soal ini, kita kembali menggunakan prinsip rumus tan. Cuma karena tadi tannya itu sama karena besar sudut elevasinya itu 75 derajat. Nah, ini kita gunakan prinsip rumus jumlah sudut dua sudut tangan, di mana BD per AB. Nah, karena BD itu adalah tinggi dari helikopter setelah diterbangkan selama 10 menit, di mana posisi B itu adalah posisi helikopter sebelum diterbangkan, dan posisi D itu adalah posisi helikopter setelah diterbangkan selama 10 menit, di mana BD per AB sama dengan tan 75 derajat, di mana BD per 10 sama dengan tan, ini kita uraikan untuk 75 derajatnya menjadi 30 derajat dan 45 derajat, sehingga diperoleh BD per 10 sama dengan tan 30 derajat ditambah 45 derajat. Nah, ini kita gunakan prinsip rumus jumlah dua sudut tangan, di mana BD per 10 sama dengan tan 30 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 min tan 30 derajat dikali tan 45 derajat. Nah, ini kita diubah nilainya karena ini kan sudut istimewa, yang diperoleh BD per 10 sama dengan 1/3 akar 3 plus 1 per 1 min 1/3 akar 3 dikali 1. Nah, ini kita kalikan sehingga diperoleh BD per 10 sama dengan akar 3 plus 3 per 3 per 3 min akar 3 per 3. Nah, ini keduanya sama-sama kita kalikan dengan 10 sehingga diperoleh BD sama dengan 10 dikali akar 3 plus 3 per 3 min
plus 3 per 3 meter ketiga. Nah, lalu kita rasionalkan dengan langsung kita kalikan dengan 3 plus 3, dimana kita kalikan dengan 3 plus 3 per 3 plus 3, sehingga diperoleh sama 10 dikali 9 plus 2 plus 3 per 93. Lalu BD sama dengan 10 dikali 12 plus 6 akar 3 per 6. Nah, 12 plus 6 akar 3 per 6 ini kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi dengan 6 atau sama-sama kita kali dengan 1 per 6 1 per 6, sehingga diperoleh BD sama dengan 10 dikali 12 akar 3, sehingga diperoleh ini kita kalikan BD sama dengan 20 plus 10 akar 3 meter. Nah, kita peroleh tinggi helikopter mainan setelah diterbangkan selama 10 meter dengan 20 plus 10 akar 3 meter. Oh ya, untuk yang ditayangkan itu kan selisih ketinggian antara helikopter mainan setelah ditembakkan selama 2 menit dan selama 10 menit. Untuk yang tadi kan kita peroleh itu tingginya 10 meter. Lalu untuk tinggi helikopter mainan setelah diterbangkan selama 10 menit itu adalah 20 plus 10 akar 3 meter. Nah, kita kurangkan dimana ini adalah jarak dari CD atau CD, peroleh CD sama dengan BD dikurang BC, CD sama dengan 20 plus 10 akar 3 dikurang 10, jadi CD sama dengan 10 plus 10 akar 3 meter, sehingga diperoleh selisih ketinggian helikopter mainan saat setelah diterbangkan selama 5 menit dan 10 menit itu adalah 10 plus 10 akar 3 meter. Selanjutnya, submateri 2 mengenai sudut ganda atau rangkap sinus, kosinus, dan tangen. Di sini kita akan membuktikan dan menjabarkan rumus sudut ganda atau rangkap sinus, kosinus, dan tangen. A. Sudut ganda atau rangkap sinus. Untuk membuktikannya, kita gunakan rumus jumlah dan selisih sudut pada sinus. Sin 2A sama dengan sin dalam kurung A tambah A. Sin 2A sama dengan sin A dikali cos A ditambah sin A dikali cos A. Sehingga terbukti bahwa sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Sehingga diperoleh rumus sudut rangkap atau ganda sinus, yaitu sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Selanjutnya, B. Sudut ganda atau rangkap kosinus. Untuk pembuktian rumus cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, kita gunakan rumus jumlah dan selisih sudut pada kosinus, yaitu cos 2A sama dengan cos dalam kurung A ditambah A, cos 2A sama dengan cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin A. Sehingga terbukti cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Untuk pembuktian dua rumus sudut rangkap atau ganda kosinus yang berikutnya, kita gunakan rumus cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A dan identitas trigonometri Pythagoras sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A-nya kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Sehingga terbukti cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Lalu untuk pembuktian rumus sudut rangkap atau ganda kosinus yang ketiga, yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A-nya kita ubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Sehingga terbentuk cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang 1 ditambah cos kuadrat A. Sehingga terbukti cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Sehingga diperoleh rumus sudut rangkap atau ganda kosinus, yaitu
Yang pertama, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Dan yang kedua, cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Dan yang terakhir, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Kemudian C, sudut ganda atau rangkap tangan. Untuk pembuktiannya, kita gunakan rumus jumlah dan selisih sudut pada tangan, yaitu tan 2A sama dengan tan dalam kurung A ditambah A, tan 2A sama dengan tan A ditambah tan A per 1 dikurang tan A dikali tan A. Sehingga terbukti tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Sehingga diperoleh rumus sudut rangkap atau ganda tangan, yaitu tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Agar kita lebih memahami mengenai sudut rangkap atau ganda sinus, kosinus, dan tangen, maka kami sajikan aplikasi dalam soal dan penerapannya. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai dari sin 2/3 dikali 180 derajat menggunakan rumus sudut ganda atau rangkap. Penyelesaiannya yaitu sin 2/3 dikali 180 derajat sama dengan sin 2 dalam kurung 180 derajat per 3. Di sini kita dapat menggunakan rumus sudut rangkap atau ganda sinus. Jadi menggunakan rumus sin 2A. Sehingga rumusnya itu 2 sin A dikali cos A. Sehingga kita peroleh 2 sin 180 derajat per 3 cos 180 derajat per 3 sama dengan 2 sin 60 derajat dikali cos 60 derajat. Diperoleh 2 dikali setengah akar 3 dikali setengah. Hasilnya adalah setengah akar 3. Jadi diperoleh nilai dari sin 2/3 dikali 180 derajat adalah setengah akar 3. Selanjutnya yang ketiga yaitu setengah sudut sinus, kosinus, dan tangen. Di sini kita akan membuktikan dan juga menjabarkan rumus setengah sudut sinus, kosinus, dan tangen. A. Sinus setengah sudut memiliki rumus yaitu sin setengah x sama dengan kosinus akar dari 1 min cos x per 2. Untuk pembuktiannya, berdasarkan rumus kosinus sudut ganda atau sudut rangkap yaitu cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Di sini kita misalkan bahwa A-nya itu adalah setengah x, maka akan kita peroleh cos 2A kali setengah x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat kali setengah x. Nah, cos x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat kali setengah x. 2 sin kuadrat kali setengah x sama dengan 1 min cos x. Sin kuadrat kali setengah x sama dengan 1 min cos x per 2. Sin setengah x sama dengan plus minus akar dari 1 min cos x per 2. Karena hasilnya sesuai dengan rumus sinus setengah sudut, maka terbukti. B. Kosinus setengah sudut memiliki rumus yaitu cos setengah x sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos x per 2. Untuk pembuktiannya, berdasarkan rumus kosinus sudut rangkap yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat kami 1. Nah, kita misalkan di sini bahwa A-nya adalah setengah x, maka akan kita peroleh cos 2 kali setengah x sama dengan 2 cos kuadrat kali setengah x min 1. Nah, cos x sama dengan 2 cos kuadrat kali setengah x min 1. 2 cos kuadrat kali setengah x sama dengan 1 plus cos x. Cos kuadrat kali setengah x sama dengan 1 plus cos x per 2. Cos setengah x sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos x per 2. Karena
hasilnya sesuai atau sama dengan rumus kosinus setengah sudut, maka terbukti. C. Tangen setengah sudut. Nah, pada tangen setengah sudut ini kita akan membuktikan 3 rumus. Yang pertama yaitu tan setengah X sama dengan cos minus akar dari 1 min cos X plus 1 plus 1 cos X. Untuk pembuktiannya yaitu berdasarkan rumus sinus dan kosinus setengah sudut yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu sin setengah X sama dengan plus minus akar dari 1 min cos X per 2 dan cos setengah X sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos X per 2. Lalu berdasarkan identitas rasio tangan yaitu tan X sama dengan sin X per cos X, nantinya kita akan memperoleh yaitu tan setengah X sama dengan sin setengah X per cos setengah X. Tan setengah X sama dengan akar dari 1 min cos X per 2 per akar dari 1 plus cos X. Tan setengah X sama dengan plus minus akar dari 1 min cos X per 1 plus cos X. Karena hasilnya sesuai dengan rumus tangan setengah sudut yang pertama, maka terbukti. Yang kedua yaitu tan setengah X sama dengan sin X per 1 plus cos X. Untuk pembuktiannya berdasarkan rumus tangan setengah sudut yang telah kita peroleh sebelumnya atau rumus tangan setengah sudut yang pertama yaitu tan setengah X sama dengan akar dari 1 min cos X per 1 plus cos X. Tan setengah X sama dengan akar dari 1 min cos X kali 1 plus cos X per 1 plus cos X kali 1 plus cos X sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat X per 1 plus cos X kuadrat. Nah, tan setengah X sama dengan akar dari sin kuadrat X per 1 plus cos X kuadrat. Tan setengah X sama dengan sin X per 1 plus cos X. Karena sesuai dengan rumus 2 yang telah disebutkan tadi, maka terbukti. Yang kedua yaitu tan setengah X sama dengan sin X per 1 plus cos X. Untuk pembuktiannya berdasarkan rumus tangan setengah sudut yang pertama yang telah diperoleh sebelumnya yaitu tan setengah X sama dengan akar dari 1 min cos X per 1 plus cos X. Tan setengah X sama dengan akar dari 1 min cos X kali 1 plus cos X per 1 plus cos X kali 1 plus cos X. Tan setengah X sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat X per 1 plus cos X kuadrat. Tan setengah X sama dengan akar dari sin kuadrat X per 1 plus cos X kuadrat. Tan setengah X sama dengan sin X per 1 plus cos X. Nah, karena hasilnya sesuai dengan rumus tangan setengah sudut yang kedua, maka terbukti. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tan setengah X sama dengan 1 min cos X per sin X. Untuk pembuktiannya, berdasarkan rumus tangan setengah sudut yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu tan setengah X sama dengan akar 1. Selanjutnya yang ketiga yaitu tan setengah X sama dengan 1 min cos X per sin X. Untuk pembuktiannya, berdasarkan rumus tangan setengah sudut yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu tan setengah X sama dengan akar dari 1 min cos X kali 1 plus cos X. Tan setengah X sama dengan akar dari 1 min cos X kali 1 min cos X per 1 plus cos X kali 1 min cos X. Tan setengah X sama dengan akar dari 1 min cos X kuadrat per 1 min cos kuadrat X. Nah, tan setengah X sama dengan 1 min cos X per sin X. Karena hasilnya sesuai dengan rumus
tangan setengah sudut yang ketiga, maka terbukti. Sehingga pada tangan setengah sudut ini kita memperoleh 3 rumus, yaitu tan setengah X sama dengan plus minus akar dari 1 min cos X per 1 plus cos X. Lalu yang kedua, tan setengah X sama dengan sin X per 1 plus cos X. Dan yang ketiga yaitu tan setengah X sama dengan 1 min cos X per sin X. Selanjutnya, kita akan mencoba mengaplikasi dalam bentuk soal dan penerapannya. Di sini kita akan menyajikan 2 contoh soal. Untuk soal yang pertama yaitu berapakah nilai tan 22,5 derajat. Tan 22,5 derajat ini kan sama dengan tan 45 derajat atau tan setengah kali 45 derajat. Nah, karena di sini yang ditanya adalah nilai tan, maka kita akan menggunakan rumus tangan setengah sudut yang pertama, yaitu plus minus akar dari 1 min cos X per 1 plus cos X. Sehingga menjadi tan setengah kali 45 derajat sama dengan plus minus akar dari 1 min cos 45 derajat per 1 plus cos 45 derajat sama dengan plus minus akar dari 1 min akar 2 per 1 plus akar 2 sama dengan plus minus akar dari 2 min akar 2 per 2 per 2 plus akar 2 per 2 sama dengan plus minus akar dari 2 min akar 2 per 2 plus akar 2 sama dengan plus minus akar dari 2 min akar 2 kali 2 min akar 2 per 2 plus akar 2 kali 2 min akar 2 sama dengan plus minus akar dari 4 min akar 2 plus 2 per 4 min 2 sama dengan plus minus akar dari 6 min 4 akar 2 per 2 sama dengan plus minus akar dari 3 min 2 akar 2 sehingga kita peroleh hasil akhir atau nilai tan 22,5 derajat yaitu sama dengan plus minus akar dari 3 min 2 akar 2. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Ali sedang mengamati burung yang hinggap di atas pohon yang berdiri tegak di atas tanah. Jarak antara pohon dengan posisi Ali saat mengamati adalah 12 meter. Setelah beberapa lama, burung tersebut terbang dan pindah ke posisi yang lebih rendah. Ternyata besar sudut elevasi yang terbentuk antara Ali dengan burung tersebut sebelum berpindah adalah 2 kalinya besar sudut elevasi antara Ali dengan burung tersebut setelah berpindah. Diketahui bahwa besar sudut elevasi Ali dengan burung tersebut sebelum burung tersebut berpindah adalah 45 derajat. Tentukan tinggi posisi burung tersebut setelah berpindah jika diukur secara vertikal dari tanah. Untuk menjawabnya, kita perlu untuk mengkonstruksikannya ke dalam bentuk gambar. Sebagaimana untuk mengetahui posisi burung setelah kejadian dalam soal tersebut. Nah, tadi kan telah diketahui ya, bahwa jarak Ali dengan pohon tempat burung tersebut hinggap adalah 12 meter. Lalu, jika kita memisalkan posisi Ali ada pada titik E dan posisi burung sebelum berpindah ada pada titik F, dan telah diketahui pula bahwa jarak Ali dengan pohon tersebut adalah EH, lalu diketahui juga besar sudut elevasi antara Ali dengan posisi burung sebelum berpindah adalah 45 derajat, atau kita bisa menulisnya dengan besar sudut dari FEH 5 derajat. Nah, lalu diketahui juga bahwa besar sudut elevasi yang terbentuk antara Ali dengan burung tersebut sebelum berpindah adalah 2 kalinya besar
sudut elevasi antara kali dengan burung tersebut setelah berpindah. Ini artinya besar sudut FEH sama dengan 2 kalinya besar sudut GEH. Maka akan kita peroleh yaitu sudut FEH sama dengan 2 kali sudut GEH. Nah, sudut GEH sama dengan setengah kali 45 derajat. Sudut GEH sama dengan 22,5 derajat. Karena yang tadi ditanyakan adalah tinggi burung tersebut setelah berpindah jika diukur secara vertikal dari tanah yang dipandang sebagai GH, di mana posisi burung tersebut besar sudut elevasinya dengan posisi alih adalah 22,5 derajat, maka kita dapat menggunakan konsep rumus setengah sudut tangan untuk menentukan tan 22,5 derajat. Setelahnya, kita baru bisa menentukan tinggi burung tersebut dengan menggunakan prinsip sehingga akan diperoleh yaitu tan 22,5 derajat sama dengan tan setengah kali 45 derajat. Nah, tan setengah kali 45 derajat dengan sin 45 derajat per 1 Nah, rumus ini didapat dari rumus tangan setengah sudut yang kedua. Selanjutnya sama dengan akar 2 per 1 setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2 per 2 akar 2 per 2 sama dengan 2 kali setengah akar 2 per 2 plus akar 2 sama dengan akar 2 per 2 plus akar 2. Tan setengah kali 45 derajat sama dengan akar 2 per 2 plus akar 2 dikali 2 min akar 2 per 2 min akar 2. Tan setengah kali 45 derajat sama dengan 2 akar 2 min 2 per 4 min 2 sama dengan 2 akar 2 min 2 per 2. Tan setengah kali 45 derajat sama dengan akar 2 min 1. Nah, maka kita memperoleh tinggi burung tersebut setelah berpindah yaitu tan setengah kali 45 derajat sama dengan GH per EH. Kita langsung bisa substitusikan saja menjadi akar 2 min 1 sama dengan GH per 12. GH sama dengan 12 akar 2 min 12 meter. Jadi diperoleh tinggi burung tersebut setelah berpindah adalah 12 akar 2 min 12 meter. Oke, lanjut ke materi pembuktian dan penjabaran rumus perkalian sinus dan kosinus gitu. Untuk rumus perkalian sinus kosinus itu terdapat ada 4 macam. Ada sin A kali cos B, cos A sin B, cos A cos B, dan sin A sin B gitu. Untuk membuktikan ini kita harus menggunakan rumus jumlah dan selisih gitu. Anggap saja kita sudah paham akan pembuktian rumus jumlah selisih, jadi ini benar gitu ya. Anggap saja seperti itu. Karena mengapa? Apabila kita membahas untuk rumus jumlah dan selisih, kita ya makan waktu banyak. Mungkin teman-teman bisa mempelajarinya di luar video ini. Langsung ke pembuktian rumus pertama, yakni sin A cos B gitu. Untuk cara pembuktiannya kita ambil penjumlahan dan atau selisih sin A min B, nantinya entah dikurang atau dijumlahkan dengan bagian sin A min B gitu. Kita lihat sin A plus B sama dengan bla 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 dijumlahkan dengan sin A min B bla bla bla. Kita ambil dari sini. Nah,
kita jumlahkan sehingga menghasilkan sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan 2 sin A cos B. Untuk ini bisa kita coret itu. Sehingga terbukti untuk rumus sin A cos B sama dengan setengah sin A plus B ditambah sin A dikurang B. Itu untuk pembuktian yang pertama. Sekarang ke pembuktian yang kedua, yakni perkalian cos A sin B sama dengan setengah sin A plus B dikurang sin A min dikurang B gitu. Untuk pembuktiannya kita ambil yang rumus penjumlahan selisih atau selisih dari sin A plus B dan sin A min B gitu. Nah, dari ini kita ambil dari sebelah ini, rumus dari sin A plus B sama dengan bla 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 dikurang sin A min B bla bla bla, maka menghasilkan setelah dikurangkan sin A ditambah B ditambah sin A dikurang B sama dengan 2 cos A sin B. Untuk bagian ini bisa kita coret sehingga terbukti untuk rumus yang kedua, perkalian yang kedua, yakni cos A sin B sama dengan setengah sin A ditambah B dikurang sin A min B. Ya, yang pembuktian rumus yang kedua perkalian sin cos. Sekarang yang ketiga itu sama halnya dengan nomor 1 dengan 2. Kita pembuktiannya memainkan rumus jumlah dan selisih. Kita mainkan itu gitu. Oke, bisa kita hapus terlebih dahulu. Nomor 4 pun sama. Sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5 ini penjabaran dari rumus penjabaran tan A tan B memanfaatkan rumus perkalian gitu. Rumus perkalian sin cos. Untuk tan A sendiri itu kan sama aja dengan sin A per cos A gitu. Sedangkan untuk tan B itu sama aja dengan sin B cos B. Rumus perkalian tadi sin A sin B, rumus ini bisa kita jabarkan lagi menjadi ini, menjadi min setengah cos A plus B min cos A min B ini. Sama halnya yang bagian bawah, yang bawahnya gitu diambil dari rumus cos A cos B yang ini. Nantinya akan menghasilkan min cos A plus B dikurang cos A min B per cos A plus B ditambah cos A min B. Itu kayak penjabaran memanfaatkan rumus perkalian sin dan cos. Itu yang nomor 5 ini. Selanjutnya ke contoh soal. Di sini disajikan ada 2 soal, yakni yang pertama sin 75 dikali cos 15. Untuk rumusnya bisa dilihat di slide berikutnya, video sebelumnya gitu kan. Sin A cos B sama dengan setengah sin A plus B ditambah sin A min B gitu. Tinggal nantinya dimasukkan 75 ini A dan 15 ini B gitu misalkan. Dimasukkan, maka nantinya akan menghasilkan sin A 75 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan 1/4 dalam kurung 2 plus akar 3 gitu. Sama halnya nomor 2 ini, jalannya sama seperti yang nomor 1. Kita memanfaatkan rumus yang sudah kita buktikan tadi. Cos 105 dikali cos 15 nantinya akan menghasilkan min 1/4 gitu. Mungkin apabila dari teman-teman masih ragu akan pembenaran soal ini, bisa dikerjakan ulang. Sekarang masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan sin cos tan.
pembuktian dan penjabaran rumus penjumlahan dan pengurangan sin konstan. Nah, itu ada 6 rumus yang terdiri dari sin P plus sin Q, sin P dikurang sin Q, dan sampai tan P dikurangkan. Catatan untuk pembuktian ini, penjumlahan dan pengurangan sin konstan, itu kita harus melihat ketiga aspek ini. Yang pertama, kita menggunakan rumus perkalian trigonometri sebelumnya. Jadi kita pembuktinya pakai rumus yang sebelumnya tadi ya. Dan yang nomor 2, kita misalkan A plus B sama dengan P dan A dikurang B sama dengan Q, maka kita eliminasi dengan mengeliminasi A plus B sama dengan P dan A min B dikurang sama dengan Q, kita menghasilkan A sama dengan setengah P ditambah Q dan B sama dengan setengah P dikurang Q. Itu untuk catatan kita untuk pembuktian penjumlahan dan pengurangan. Sekarang yang ketiga, substitusi bentuk permisalan di atas ke permasalahan yang digunakan. Oke, lanjut kita ke pembuktiannya ya. Lanjut ke pembuktian pertama yang sin P ditambah sin Q sama dengan 2 sin setengah P plus Q dikali cos setengah P min Q. Pembuktiannya kita ambil dari perkalian sin dan cos gitu. Kita flashback detik keberapa ini sebelumnya. Itu sin A dikali cos B itu sama dengan setengah dalam kurung sin A plus B ditambah sin A min B. Ingat, untuk catatan yang kedua tadi, yang ini bagian ini, itu kita sudah misalkan A plus B sama dengan P dan A min B sama dengan Q, itu menghasilkan nantinya A sama dengan setengah P plus Q dan B sama dengan setengah P dikurang Q gitu. Nah, untuk kan sudah kita ingat-ingat kan, yang A ini, yang A akan menjadi setengah P plus Q dan yang B ini menjadi setengah P dikurang Q. Udah paham kan dari sini? Sekarang ke sebelah kanan, sama dengan setengah sin P plus sin Q. Nah, kita ingat di not tadi AB itu sama aja dengan P dan A min B kita misalkan sama dengan Q. Maka dari itu kita ubah menjadi setengah sin P ditambah sin Q. Sampai sini sudah paham kan? Kita habis terlebih dahulu biar enak dalam mengerjakan soal. Nah, dari sini kan sudah kelihatan kan, polanya sudah kelihatan itu kan. Dari sini sudah kelihatan polanya. Tinggal kita kedua ruas sama-sama kita kalikan 2 sehingga menghasilkan 2 sin setengah P plus Q dikali cos setengah P min Q sama dengan sin P plus sin Q. Untuk pembuktian rumus sin P plus sin Q sudah terbukti ya. Sama halnya dengan pembuktian rumus yang kedua, kita ngambil dari rumus perkalian cos dan sin. Cos A sin B sama dengan yang sebelumnya tadi sama dengan setengah sin A plus B dikurang sin A min B. Nantinya akan terbukti sin P dikurang sin Q sama dengan 2 cos setengah P plus Q sin setengah P min Q. Nantinya akan terbukti. Bisa dibuktikan masing-masing di rumah. Nomor 3 dan nomor 4 itu sama saja, sama hanya pembuktiannya dengan nomor 1 tadi. Sekarang ke tan. Nah, untuk pembuktian yang tan ini, catatannya kita harus pakai ini. Nah, ini diambil dari yang ini, sin P plus Q yang bawah dan cos P cos Q. Nah, ini.
catatannya ini untuk pembuktian tan P tan Q. Langsung saja gitu. Untuk pembuktian ini kan sudah kita pelajari di video yang tadi, menit ke sekian tadi gitu. Kita mulai. Tan P ditambah tan Q. Kita jabarkan seperti biasa. Sin P cos P dan sin Q cos Q. Kita samakan penyebutnya, cos B dikali cos Q, yaitu penyebutnya cos P cos Q, cos P cos Q, sehingga menghasilkan sin P cos Q per cos P cos Q, dan sebelah ditambah cos P sin Q cos per cos P cos Q gitu. Kita jumlahkan sin P cos Q ditambah cos P sin Q gitu. Di catatan tadi untuk nilai sin P, untuk nilai ini di catatan tadi untuk nilai sin P cos Q ditambah cos P sin Q ini sama dengan sin P plus Q. Ini ingat tadi kan rumus jumlah dan selisih yang di pertama tadi. Kita bisa ganti sama aja dengan sin P plus Q. Untuk yang bagian bawah tetap cos P cos Q. Sama-sama dikali 2 penyebut pembilang, sehingga menghasilkan 2 sin P ditambah Q per 2 cos P cos Q. Untuk yang bagian bawah ini itu ada rumus yang sebelum tadi kan sudah kita buktikan, 2 cos P cos Q sama dengan cos P plus Q plus cos P min Q. Nah, untuk 2 cos P cos Q ini bisa kita rubah menjadi cos P plus Q dan cos P min Q, sehingga terbukti untuk yang rumus penjumlahan tan P dan tan Q sama dengan sin P 2 sin P plus Q per cos P plus Q ditambah cos P min Q. Sekarang pembuktian rumus yang ke-6, tan P dikurang tan Q. Hampir sama dengan pembuktian yang kelima. Yang membedakan tanda plus ini kan, ini plus, ini min. Sehingga kita untuk pembuktiannya menggunakan bantuan rumus jumlah selisih tadi, sin P min Q dan 2 cos P cos Q. Langsung ke soal. Oh maaf, ini salah, seharusnya ini min. Tan P dikurang tan Q. Kita jabarkan sin P per cos P dikurang sin Q cos Q. Kita samakan penyebutnya, cos P cos Q penyebutnya kan, sehingga menghasilkan sin P cos Q dikurang cos P sin Q. Untuk sin P cos Q dikurang cos P sin Q sama aja dengan sin P min Q. Maka dari itu kita rubah ini, sama-sama dikalikan 2 pembilang dan penyebut. Untuk 2 cos P ini bisa kita rubah juga menjadi cos P plus Q ditambah cos P min Q gitu. Sehingga terbukti rumus tan P dikurang tan Q sama dengan 2 sin P dikurang Q per cos P ditambah Q ditambah cos P min Q. Oke. Untuk pembuktian trigonometri ini emang untuk pembuktiannya ini saling berkesinambungan gitu.
rumus jumlah dan selisih nantinya akan berkesinambungan dengan rumus perkalian. Sama halnya untuk rumus pembuktian dan penjabaran jumlah dan pengurangan sinus kosinus nantinya juga menggunakan rumus perkalian, jadi saling berkesinambungan. Dan jangan sampai kelewatan di rumus step berapa itu pengetahuan kita, pokoknya kita dalami, kita dasari. Oke? Ke contoh soal ya mungkin. Nah, contoh soal cos sekarang. Cos 55 derajat dikurang cos 35 derajat sama dengan DIP. Tinggal kita masukkan rumus tadi ke rumus cos ini yang nomor 4. Kita masukkan 55-nya A dan 35 ini kita B. Nantinya akan menghasilkan min akar 2 sin 10. Kalian bisa membuktikannya di rumah masing-masing, sama halnya dengan tan 105 ditambah tan 15 derajat. Bisa dikerjakan masing-masing gitu sembari mengkoreksi jawaban dari kelompok kami. Itulah tadi penyampaian materi trigonometri dari kelompok 5. Mungkin cukup dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.